seperti biasanya. Amin. Amin. Sekarang sebelum Ibu memasuki pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan berdiri. Materi kita untuk pagi ini yaitu bentuk aljabar. Tapi sebelumnya pelajaran yang telah kita lalui minggu depan apa? Masih ingat? Masih Bu? Apa? Bilangan bulat. Apa bilangan bulat? Ada bilangan bulat kok? Positif. Kalau bilangan bulat positif dimulai dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau yang untuk negatif? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke, masih ingat tadi? Apalagi yang kalian ingat? Bilangan caca. Dimulai dengan angka berapa? 3 mampu menjelaskan unsur-unsur aljabar, yaitu yang disebutkan teman kamu tadi, koefisien, variabel, dan konstan. Itu termasuk unsur-unsur dari bentuk aljabar. Nah, ada namanya suku sejenis dan tidak sejenis, tapi itu nanti kita pertemuan
yang kedua untuk suku sejenis dengan tidak sejenis. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan yang mana variabel, yang mana koefisien, konstanta, suku atau suku sejenis dan tidak sejenis. Itu tujuan pembelajarannya. Sekarang apa manfaatnya? Manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari kok kita belajar bentuk aljabar? Manfaatnya adalah supaya kalian kalau di kehidupan sehari-hari, misalkan kalian membeli pena 5 misalnya, seharga 5 itu 25.000. Terus membeli 3 buah buku misalnya ini, seharga 30.000. Nah, dari pertanyaan ibu tadi, nanti kita dapat menentukan berapa satu buku dan berapa satu pena. Jadi harus tahu modal yang harus kalian keluarkan. Nah, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, ibu ada video mengenai bentuk aljabar. Perhatikan videonya ya. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Biu. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas materi matematika untuk kelas 7, yaitu bab bentuk aljabar bagian pertama, tentang mengenal bentuk aljabar. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari bentuk aljabar, lalu memahami istilah suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar, dan yang terakhir kita akan menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mendefinisikan suatu bilangan, lalu memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Nah, kata kuncinya di sini adalah penggunaan huruf atau simbol untuk menyelesaikan masalah matematika. Contoh, dulu waktu SD kan kita biasanya dapat soal kayak gini. 1 tambah 2 sama dengan titik. Nah, ini disebut bentuk aritmatika atau perhitungan biasa. Kita bisa ubah bentuk aljabar dengan mengganti titik-titik ini dengan simbol lain atau huruf. Misalnya X. Jadi 1 tambah 2 sama dengan X. Berapa nilai X-nya? Ya 3 dong, ya kan? Nah, menemukan nilai X inilah nanti yang disebut dengan menyelesaikan bentuk aljabar. Contoh lagi deh, ada 5 dikurang titik-titik sama dengan minus 4. Kalau mau diubah ke bentuk aljabar, misalnya jadi begini, 5 dikurang Y sama dengan minus 4. Kita gunakan huruf Y sebagai pengganti titik-titiknya. Sebenarnya hurufnya nggak mesti X atau Y, bisa aja huruf lain, atau bahkan kadang-kadang simbol-simbol huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan lain-lain bisa digunakan. Lah, kalau simpel gini aja ngapain pakai huruf-huruf segala, malah ngeribetin. Mungkin kalian akan berkomentar kayak gitu, gak apa-apa. Tapi kenyataannya ada banyak banget masalah sehari-hari, baik di bidang ekonomi, fisika, geografi, astronomi, bahkan robotik dan pemrograman game yang kalian mainkan, itu banyak banget mengandung unsur aljabar dalam proses pembuatan. Oh gitu, iya. Nah, Pak Beni kasih satu contoh lagi deh. Kasus sehari-hari yang akan lebih simpel jika kita ubah ke bentuk aljabar. Cek di slide selanjutnya. Contoh lagi nih, Bu Sakti membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk di toko es seharga 130.000 rupiah.
Sedangkan Bu Sinta membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk di toko es juga seharga 210.000. Berapakah uang yang harus dibayar Bu Tejo jika ia ingin membeli 1 kg apel di toko es yang sama? Gimana? Ada yang bisa nebak harga 1 kg apelnya berapa? Tulis di kolom komentar, oke? Nah, jadi gini, mari kita coba rumuskan ke dalam bentuk aljabar. Di sini kan fokus utamanya apel sama jeruk. Kita misalkan aja kalau apel itu A dan jeruk itu J. Maka untuk pernyataan pertama, di sini kan Bu Santi membeli 3 kg apel, artinya 3A, karena kan apel tadi kita simbolkan dengan A. Dan 2 kg jeruk, berarti kita tambah dengan 2J. Seharga 130.000, berarti 3A ditambah 2J ini nilainya sampai dengan 130.000. Lanjut ya, pernyataan kedua. Bu Sinta membeli 5 kg apel, berarti 5A, dan 3 kg jeruk, berarti 3J. Nah, seharga 210.000, berarti tadi 5A ditambah 3J sama dengan 210.000. Yang ditanyakan 1 kg apel, artinya 1A, sama dengan berapa? Nah, coba lihat, kalimat yang sepanjang ini bisa kita persingkat penulisannya jadi ini aja kan? Inilah salah satu penggunaan aljabar, bisa mempersingkat suatu pernyataan yang rumit sekalipun. Nah, kalau kalian hitungnya benar, nanti akan didapat harga 1 kilo apel adalah 20.000 rupiah. Nah, ini nanti ya, ya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kurang lebih kayak inilah bentuk aljabar. Sekarang Pak Beni mau memperkenalkan beberapa istilah dalam bentuk aljabar. Nah, coba sekarang dari soal cerita tadi, berarti apel sama jeruk. Ada dua ibu membeli apel sama jeruk. Nah, apel itu variabelnya bisa kita ganti dengan simbol apa aja? Bisa A, bisa B, bisa F, dan bisa Y. Itu juga dengan simbol yang lainnya, misalnya alfa, beta, dan theta. Nah, misalnya dari contoh tadi sudah paham belum? Belum paham ya? Sekarang ibu kasih contoh satu lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ibu Mira membeli 2 kg dan 3 kg telur di toko B seharga 180.000. Terus ibu Bella membeli gula 4 kg dan 2 kg telur di toko yang sama. Yang ini tadi 2 kg gula. Nah, yang satunya tadi membeli juga 3 kg telur. Harganya berapa? 180.000. Itu ibu siapa? Mira. Nah, yang kedua, ibu Bella membeli gula 4 kg dan 2 kg telur di toko yang sama. Berapa harganya? 160.000. Nah, dari kedua ibu yang membeli ini bisa kita
Dua ya, dua ya. 2 kilogram gula ditambah 3 kilogram telur. Berapa harganya? 80.000. Nah, ibu yang kedua, siapa ibu B? Membeli berapa gulanya? 2 kilogram gula ditambah 2 kilogram telur. Harganya berapa? 160.000. Nah, dari soal cerita ini kita bisa membuat bentuk aljabar karena tadi dianggap gulanya A, telurnya B. Pertanyaannya, berapa uang yang harus dibayar Ibu Ita? Berarti ibu satu lagi kan? Berarti ada 3 ibu kan? Nah, Ibu Ita akan membeli 1 kilogram gula. Maka bentuk aljabarnya adalah, yang ditanya bentuk aljabarnya. Berarti Ibu Ita ini hanya membeli 1 kilogram gula. Sebelum itu kita lihat dulu di sini cara membentuk bentuk aljabarnya. Bentuk aljabar. Nah, 2 kilogram gula. Berarti kita ganti dengan 2. Iya, ini 2 ditambah 3B. Ya, 3B. Berapa harganya tadi? 180.000. Itu ibu siapa? Nah, ibu yang satunya lagi? Ya, berapa? 4A ditambah 2B sama dengan 160.000. Nah, di sini kita hanya menentukan bentuk aljabarnya aja. Tapi kalau untuk pertanyaan yang ditanya berapa 1 kilogram Ibu Ita, itu nanti kita belajar di kelas 8, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang ini kita hanya membentuk kebersamaan aljabar. Tadi yang kita cari cuma koefisien, variabel, konstanta, dan suhu. Nah, sekarang coba ibu tanya, dari 2A ditambah 3B, ya kan? Nah, koefisien yang A, koefisien A
Silakan tulisnya supaya bisa terbaca nanti.
Tolong masuk karena bel masuk sudah berbunyi. Udah siap belum?
Nah, lewat gitu. Ya. Yang lain perhatikan temannya ke depan. Enggak. Silakan bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Di sini saya akan membacakan hasil Masuk. diskusi kami Buatkan suara. yang dibacakan oleh Agustina. Membacakan hasil dari soal jawaban. Santi membeli 3 kilogram apel tambah 2 kilogram jeruk seharga 130.000. Sinta membeli 5 kilogram apel tambah 3 kilogram jeruk seharga 210.000. Misalnya apel A jeruk C untuk jawabannya adalah 3A tambah 2C sama dengan 150.000 dan 5A tambah 3C sama dengan 210.000. Dan soal nomor 2 akan dibacakan oleh Gak bisa didekatkan agak biar kuat kedengaran. Gambar yang memiliki variabel. Suku adalah variabel beserta koefisiennya. Nomor 3 akan dibacakan di sini. Pak Thohir membeli memiliki 2 jenis ternak, sapi dan ayam. Misalnya sapi A dan ayam B. Maka sapi dan ayam Pak Thohir dalam bentuk aljabarnya 27 sapi tambah 1.500. ayam dan 27 A tambah 1.500 B. demikian hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagi dari kelompok 3 yang hadir tadi, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah, mudah-mudahan sudah ya. Jadi kelompok 3 yang apelnya tadi koefisiennya variabelnya dianggap misalnya A, ya kan? Nah, jeruknya C. Itu untuk variabelnya. Yang nomor 3 tadi 2 jenis ternak sapi dan ayam, ya kan? Variabelnya diambilnya sapi sapi A, ayam B. Makasih. Sekarang siapa lagi yang mau ke depan? Ya, silakan. Semua kenal kelompoknya. Ya. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami yang oleh baca dari Sarah, Rolayati, Cantika, Yoga, Vicky. Silakan. Jawaban nomor 1 akan saya jawab. Bu Sinta membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk dengan harga 130.000. Bu Santi membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk dengan harga 150.000. Misal, apel sama dengan A, jeruk B, maka bentuk ajaran Bu Sinta membeli 3A tambah 2 sama dengan 130. 5A tambah 3B sama dengan 150.000.
kilogram jeruk dengan harga 130.000. Bu Santi membeli 1 kilogram apel dan 3 kilogram jeruk dengan harga 15.000. Misalnya apel A jeruk B maka adalah bisa membeli 3A tambah B sama dengan 130. Bu Santi
sebelah sinilah biar KPD-nya. Silakan ketua kelompoknya mengambil. Sudah saya buka waktu 3 menit ya. Karena soal ini kan nggak terlalu. Bukan kelompoknya tadi jangan lupa dikumpulkan ya. Kamu perhatikan untuk individu ya, ibu ngambil lagi. Isilah kolom pada tabel berikut ini. Isi bukan bentuk aljabar ya, ulang nanti. Bentuk aljabar ada 3x ditambah 2. Kamu tentukan yang mana koefisiennya, variabelnya, dan konstan. Silakan, kerjakan. Ada yang kurang ya? 3 menit waktunya. Ada yang lebih nggak soal?
bukan dengan tanda operasi hitung seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Ya, terima kasih. Nah, ada yang lainnya? Ya, silakan cerita. Adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan yang tidak memuat variabel. Terima kasih. Oke, sudah paham semua ya? Apa itu koefisien? Apa itu aljabar? Konstanta dan variabel. Dari yang Ibu kasih tadi, ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kalau misalkan bentuk aljabarnya misalnya ini negatif 4A. Negatif 4A misalnya ya. Negatif 4A. Sekarang nah, ini apa yang namanya A-nya? Itu namanya apa? Variabelnya. Yang 4 ini, negatif 4 ini namanya koefisien. Ya, paham kan? Oke, sekarang untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang suku sejenis dengan tidak sejenis. Dan kita menyederhanakannya. Untuk hari ini, Ibu cukupkan. Terima kasih untuk anak-anak kelas A semua. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq.